Halo Sobat Menciuman ya, saya Denny Nakdalung. Oke, tidak terasa, ternyata sudah 4 hari saya nggak ada bikin konten karena ada sedikit acara adat kemarin. Dan hari ini ada Daido ini. Ini Daido apa ini ya? Daido Carbonize. Oke, terima kasih yang udah ngirim ke DND untuk Daido Carbonize ini. Selalu support channel DND sejak dulu, jadi setiap ada reel yang mau direview selalu dikirim ke DND dia. Oke, kita lihat speknya dulu dah. Speknya seperti ini. Dibaca ya, saya nggak bacain satu-satu. Oke, speknya standar lah. Kemudian ini serinya dari 800 terkecil hingga 6000. Ini rasionya masuk di PG semua ini. Jadi cocok ke dasaran, jigging. Oke, ini udah kosong ya. Langsung kita menuju ke reelnya. Nah, seperti ini dia. Oke, ini screw in handle ya. Ini kita potong aja dulu. Nah, seperti ini. Dari sisi penampilan ini masuklah di harga 450 ribuan kalau nggak salah ini. Nah, seperti ini. Daido Carbonize. Jadi maksud dari Carbonize itu dari bodinya nih, ini saya lihat karbon dia, jadi seperti versus Carbon Tex, kemudian ada dari Orca juga dulu pernah saya review itu model-model body full karbon seperti ini. Oke, kita lihat saja bagian dalamnya langsung. Ini handle-nya. Nah, di sini permanen dia, nggak ada baut. Jadi ini nggak bisa dilepas-lepas. Jadi kita harus terima apa adanya. Jadi kalau mau ganti-ganti misalnya ini permanen, dan apakah ini pakai bearing atau tidak saya tidak terlalu kelihatan sih. Oke, jadi tidak ada bautnya dia. Kemudian spool. Nah, suaranya lumayan nyaring sih. Oke, di sini ada seal di knop spoolnya untuk penutup drag washer. Kemudian ini sudah pakai Carbon Tex dia. Carbon Tex dengan support satu bearing di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi dari drag washer saya rasa sudah oke lah. Di sini ada satu bearing di dalam spool. Kemudian di sini di bagian clickernya ini juga ada bearing satu. Dan bisa langsung dilepas kayak gini. Oke, ada support tambahan bearing. Jadi ada dua bearing sih di bagian spool. Jadi sudah masuk lah. Untuk di spool sudah bagus penilaiannya. Nah, ini ada dua arah one way. Jadi dia ada pengaturan on off-nya untuk di clutch-nya. Kemudian langsung aja ini saya akan buka rotor. Nah, di rotor, baut rotornya ada semacam pengaman seperti ini. Nah, yang menarik di sini, ini ada semacam tutup ya, tutup untuk di rotor nutnya atau di bautnya. Kemudian ini diisi grease. Jadi ini niatnya sudah benar, oke, untuk istilahnya mengurangi resiko kemasukan air.
Cuman harus perlu diperhatikan juga grease jenis seperti apa yang dipakai. Kalau grease-nya ini bagus, dia nggak terlalu lengket sehingga tidak mengganggu naik turunnya main shaftnya. Tapi kalau menggunakan grease yang lengket biasanya akan sedikit berat dia putarannya, seperti itu. Ada tutupnya, jadi ini sebuah nilai plus. Jadi memang niat ini ada tujuannya seperti itu, dan ini bagus sekali. Nah, ada penutupnya seperti ini ditambah lagi dengan ada grease-nya. Nah, kalau di reel mahal di kelas Twin Power, Stella itu di bagian spacer bowl-nya memang ada grease-nya dia yang tertutup dengan karet seperti ini. Dan itu diterapkan di sini meskipun bukan mutlak menjadi suatu hal yang istilahnya nutup air sempurna, setidaknya dia akan mengurangi resiko. Dan ini bisa diterapkan ke reel-reel lainnya. Bisa sih digunakan grease di sini, tapi pastikan grease-nya jangan yang lengket ya. Oke, lanjut lagi ke bagian rotor. Nah, ini line roller. Ada satu bearing di sini. Kemudian ini bale wire-nya bisa dibuka, dan saya akan lihat bale arm-nya. Nah, seperti ini. Ini sudah full besi, sudah oke lah. Kemudian ini terlihat seperti kayak serat karbon. Terlihat ya, tapi kalau dari sini ini lemes dia. Nah, orang Bali bilang lemet nih. Jadi kalau setahu saya rotor karbonnya Daiwa dia nggak lemet seperti ini. Nah, kalau ini lemet ya. Apakah ini memang 100% karbon atau semacam ada lapisannya atau ada campurannya, saya kurang mengerti. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, ini memang ada kayak serat-serat karbon kayak gitu dia. Oke, tapi lemet dia. Oke, tidak masalah. Tapi yang di sini yang saya rasakan ringan sekali, ringan dia, lebih ringan daripada rotor grafit seperti yang dipunyanya Kenzi misalnya, atau di reel lainnya di Fugu. Oke, kemudian lanjut lagi. Ini ke bagian one way-nya, clutch one way-nya. Nah, standar sih seperti ini. Kalau teman-teman beli reel 300, 400 ya akan model-model begini aja. Nah, kayak gini dia. Buka bodinya juga deh. Nah, seperti ini dia. Oke, coba Anda perhatikan apakah ini karbon atau bukan, tapi memang terlihat serat-serat karbon dia. Nah, ini gearnya tebal, kemudian komponen di dalamnya standar. Saya tidak menemukan guide slidernya, tapi dia ditahan di bagian atas di sini. Ini dia, ini. Jadi ini nahan supaya meminimalisir goyang pada lokomotifnya, dan tidak ada bearing di oscillating gearnya. Polosan dia. Nah, ini clutch-nya.
seperti ini. Dan hanya ada satu bearing support di pinion gearnya. Oke, saya rasa ini masih standar sekali. Jadi kalau beli reel 300, 400 maka akan seperti inilah yang Anda dapatkan, termasuk yang ada di dalam Daido Carbonize ini. Oke, jadi resiko karatan sudah pasti ada dengan reel-reel model seperti ini. Saya tidak akan mendiskreditkan Daido. Jadi karatan atau tidaknya itu tergantung yang make nanti, tergantung yang make. Kemudian kita makainya gimana, ngerawatnya gimana, dan memperlakukan reelnya seperti apa, seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk mancing ya tentu saja ini sudah lebih dari cukup, dan saran saya untuk reel-reel baru seperti ini boleh di regrease di misalnya gini nih, ini clutch-nya. Nah, untuk menghindari karatan di bagian clutch-nya ini bisa aja dikasih grease. Contoh ini dikasih grease seperti ini, diratakan lah. Kemudian ini oke, clutch one way-nya, dan bisa diratakan dan dipasang kembali seperti itu, termasuk di bagian rotornya. Bahkan bila perlu dan bila mau, bearingnya pun bisa dia dikasih grease seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan masih gampang nih, kena air sekali langsung dia langsung karatan. Nah, nanti pas pemasangan, nah di sini bisa diisi grease. Seperti itu. Apa kalau misalnya Anda punya alat untuk masukin grease ke sini juga boleh. Oke, karena pada dasarnya di dalam bearing itu semua pelumasnya adalah grease. Tapi ketika memberi pelumasan bearing, kita tidak memungkinkan untuk membongkar bearing secara keseluruhan, ya alternatifnya adalah menggunakan oil seperti itu. Tapi kalau menggunakan oil, biasanya nanti grease yang ada di dalam bearing itu sudah bersih dia. Jadi harus benar-benar rajin ngasih oilnya seperti itu. Yang paling bagus adalah melapisi grease secara keseluruhan pada saat reel baru seperti ini. Percaya deh sama saya, semurah apapun kalau sudah diratakan grease-nya sedikit tidaknya dia akan bertahan. Dan untuk Daido Carbonize ini rekomen sih di harga 300-400an sudah masuk lah. Apalagi kalau untuk dasaran, untuk leg jigging ini rasionya masuk ya. Oke, line rollernya sudah oke. Di sini aja yang kurang ada support yang supaya bisa dibuka. Jadi kita nggak bisa istilahnya kalau mau ganti knob atau gimana ini nggak bisa. Kemudian karbon drag washernya sudah oke. Knobnya sudah oke, di spool sudah ada support 2 bearing, udah oke, clicker suaranya bagus, di rotor juga sudah oke, terasa ringan sekali. Kemudian di clutch-nya terbuka dan standar seperti clutch pada umumnya reel murah 300-400 ribuan, semua seperti ini. Gearnya oke, tebel. Di sini tidak ada support bearing. Kemudian sisanya oke lah, tinggal Anda beli sendiri, pakai sesuai dengan peruntukannya, rawat dengan baik, maka itulah reel terbaik untuk Anda semua. Saya Denny Nadalung, 2 jempol untuk Anda semua, mantap.